tim kita lagi dipanggil sama Pak Budi. Pak Budi itu Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Ya. Jadi sampai sekarang keberadaan Giriknya juga nggak jelas ya Bang ya? Ya. Yang aslinya yang mana? Karena mantan lurah juga kemarin Ya, dia nggak bisa jawab. Aslinya ada semua sama Pak Budi. Dan sudah sempat ditahan 5 tahun, dijadikan dasar oleh pihak lawan untuk menerbitkan IMB dengan sertifikat. Sehingga bisa membangun. Jadi digelar dengan wali kota, dengan Menko Polhukam, ada surat perintah dari wali kota untuk membongkar. Nah, sekarang lihat di belakang itu adalah mobil tahanan. Tulisannya dibalik. Jadi kalau dilihat dari kaca spion, tulisannya mobil tahanan. Nah, itu biasanya untuk membawa Pak Budi Harjo, SK Budi Harjo, Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, untuk bolak-balik ke Pengadilan Negeri Jakarta Baratnya bersama istrinya, tentunya dari lokasi tahanan mereka berdua. Dan hari ini adalah hari Rabu, tanggal 8 Maret, harusnya adalah sidang ke-8 dari dugaan penggunaan dokumen palsu atau pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh Pak SK Budi Harjo dan istrinya ya. Tapi ternyata hari ini dibatalkan sidangnya. Dan lucunya berulang-ulang karena apa? Karena saksinya nggak datang. Jadi iya teman-teman, jadi ini makin menarik fakta persidangannya, karena dari beberapa kali persidangan terakhir makin terungkap fakta-fakta baru, dan pas hari ini ternyata sidangnya ditunda karena jaksa tidak bisa menghadirkan satu orang pun saksi dari pihaknya. Nah, langsung aja kita dengarkan komentar dari penasihat hukum Bang Yahya Rashid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengikuti sidang yang ke-8, dan ternyata sidang tetap dibuka, tapi tidak ada pemeriksaan saksi. Acaranya kan pemeriksaan saksi. Setiap sidang dijanjikan oleh jaksanya 5 orang saksi yang dihadirkan, tapi sudah 3 kali hanya satu-satu. Yang tadi tidak jadi. Satu pun nggak ada? Ada satu tapi tidak jadi untuk diperiksa. Kenapa dia? Karena ada mungkin sidang yang lain oleh ketua majelisnya. Oke. Yang jadi persoalan sekarang dengan tertunda-tundanya itu sidang penanganan perkara ini bisa memperpanjang waktunya penderitaan daripada Pak Budi Harjo bersama istri. Jadi dirampas kemerdekaannya semakin lama. Yang kami khawatirkan, ini pelapor sebenarnya main-main saja, dipermainkan saja ini pengadilan, dipermainkanlah ini hukum dengan memperalat aparat kepolisian dan jaksa. Nah, syukur-syukur mudah-mudahan majelis hakimnya tidak terkontaminasi. Nah, setiap sidang kami minta selalu untuk dilakukan penangguhan penahanan. Dan mudah-mudahan sudah terbuka pintu hati dari majelis hakim, karena sudah melihat fakta-fakta dari saksi-saksi, semuanya banyak tidak tahunya. Nah, yang lucu sebenarnya, dia sebagai pelapor justru tidak kooperatif. Dia tidak bisa hadir, banyak alasannya. Jadi sangat menyedihkan sebenarnya kalau orang yang banyak uang bisa saja mengkriminalisasi siapa saja yang diinginkan. Apalagi yang pemilik tanah seluas 10.000 meter persegi, lebih 10.000 meter, sekarang sudah dibangunin dengan ruko-ruko, gedung-gedung, iya kan? Nah, jadi gampang sekali sekarang konglomerat mafia tanah ini merampas tanah masyarakat. Tinggal dituduh saja pemalsuan. Sementara surat-surat yang dia miliki juga justru kemungkinan besar sebenarnya palsu. Justru itu sertifikat HGB
Hak guna bangunan dari PT BMJ itu, Bangun Marga Jaya itu, yang katanya dibeli oleh SSA? PT SSA, Sedayu Sejahtera Abadi, itu kemungkinan juga sebenarnya palsu. Nah, nanti rencana saya akan minta diungkap itu. Nah, yang terpenting sebenarnya di sini, karena ini pembuktian. Jangan sampai karena hanya ingin memiliki tanah masyarakat ya, dengan harga yang murah dan semaunya dia, sehingga ya itulah hukum dijadikan alat dan memperalat aparat. Nah, jelas-jelas bahwa SK Budi Harjo bersama istri sebenarnya ini tidak ada unsur delik pasal 263, 266 yang dituduhkan ke dia itu memenuhi unsur, karena dia hanya membeli dengan surat yang sah. Dan lucunya surat keterangan dari lurah, camat itu dinyatakan terdaftar, girik yang ada. Dan lucu sekali di sini untuk membuktikan kesalahan daripada SK Budi Harjo dengan Ibu Nurlela ini, tidak melampirkan bukti-bukti yang kira-kira memunculkan kenakalannya penyidik dan jaksa penuntut umum, seperti girik. Girik harusnya letter C, terdaftar di letter C itu, yang diberikan di situ hanya pencatatan dari tahun 1968 saja. Sesudahnya itu tidak ada. Padahal ada girik, sebenarnya ada pencatatan. Terus kelalaian daripada administrasi pemerintahan kelurahan dan kecamatan, ya. Sebenarnya bukan kecamatan ya, kelurahan. Dinyatakan itu hilang giriknya. Loh, jadi gimana dong untuk menentukan sah atau tidaknya suatu surat, ya kan? Nah, jadi seenaknya saja polisi menyatakan itu palsu. Sebenarnya yang pemalsu ini adalah penyidik sendiri. Bisa jadi penyidik. Ya, bukan bisa jadi. Wah, saya yakin bahwa yang pemalsu ini sebenarnya penyidiknya, karena ini barang legal, terdaftar, terregistrasi, dan malah sebenarnya sudah digelar di Menko Polhukam. Staf Menko Polhukam itu sudah mericek surat-surat yang girik yang dimiliki oleh Pak Budi Harjo dengan Bu Nurlela ini, itu legal. Nah, sementara di sana 1633 itu banyak, bukan di situ lokasinya sebenarnya. Nah, kemarin kan saya tanyakan sama lurahnya, dia tidak tahu lokasi itu. Saksi terakhir adalah lurah. Saksi lurah. Mantan lurah, maaf. Jadi mantan lurah Cengkareng Barat pindah ke Cengkareng Timur, tidak bisa memberi jawaban. Yang parah ini penyidik tidak bisa menunjukkan surat yang mana yang asli, yang dipalsukan, surat mana yang digunakan, ya, dan siapa yang disuruh sesuai dengan delik, ya, unsur delik dari 263 dan 266. 263. Nah, dan di sini Pak Budi Ibu Nurlela yang paling kasihan, ya, dia cuma diatasnamakan di PPJB. Dilakukan PPJB karena itu belum bentuk sertifikat dan tidak ada sama sekali surat-surat dari penjual, baik dari Girik 1906, 5047 dan 391, itu semua legal. Tapi yang jadi persoalan sekarang, yang jadi masalah besar sebenarnya, yang harus kita sampaikan kepada majelis hakim dan halayak ramai, ya, pejabat-pejabat negara ini yang dinyatakan, yang dituduhkan palsu adalah 1906 dengan 5047, ya, dengan luasan cuma kurang lebih 3.000 meter, sementara 6.000 meter yang 391 tidak dipermasalahkan. Tapi tidak ada kerugian bagi PT SSA karena dia sudah curi kontainer, sudah pukul Pak Budi, dan sudah dirampas tanahnya semuanya. Seandainya pun memang betul palsu, ya,
Girik 1906 dan 5047 itu berarti dia mencuri merampas kurang lebih 7.000. Justru dia yang harus ini PT SSA adalah perampas, perampok. Nah, ini yang harus sebenarnya diproses dan sudah dilapor oleh Pak Budi sebenarnya pemukulannya, pencuriannya, dan perampasannya. Itu Pak Budi di belakang. Dan sementara sudah dinyatakan juga penyidiknya Polda Metro Jaya itu melanggar kode etik, tapi di SP3-kan. Di SP3-kan. Negara apa ini? Iya, jadi nah, inilah jadi pelajaran. Tapi kita berdoa ambil hikmahnya. Semoga dengan adanya kasus Pak Budi ini sebagai korban bisa mengungkap, inilah pintu dengan cara nanti mengungkap semua korban mafia tanah kita perjuangkan di seluruh Indonesia. Dan modus seperti ini terjadi juga di Makassar. Ada PT perusahaan juga di Makassar begitu, main timbun saja. Dia timbun. Begitu dicegat, langsung pemilik tanah ditangkapin oleh Brimob turun. Nah, ini celaka. Sementara dituduh juga surat palsu. Surat palsu. Karena dia terbukti surat palsu. Sebentar dulu. Dituduh surat palsu, tidak terbukti, tetap di hukum percobaan. Aneh negara ini. Oke? Oke teman-teman, ya ini jadi, karena di belakang barusan Pak Budi udah keluar dari tahanan dan ini mau dibawa oleh mobil tahanan ke Salemba dan ke Pondokopi. Ya. Nah, oke. Jadi saya tutup. Sambil ngomong aja, semoga sebenarnya para penegak hukum, baik pengacara, ke kiri. Jaksa, polisi, hakim, bukalah pintu hati dengan hati nurani. Jangan mengkriminalisasi orang. Ya, karena ini tanah-tanah di Indonesia ini dikuasai oleh segelintir orang saja. Udah, cukup ya. Iya, ini tempatnya sempit ya teman-teman. Ya, itu mobilnya udah mau jalan, tapi intinya yaitu tadi udah jelas ya, saya pikir ya, bahwa kalau emang disangkakan memalsukan girik, tunjukin dong girik aslinya. Nah, sampai sekarang kita belum lihat girik jadi aslinya. Persoalan bahkan mantan lurah pun nggak tahu. Di BAP ini semuanya, tidak ada yang disinggung mengenai legalitas SHGB yang dijadikan dasar seakan-akan suratnya Pak Budi itu palsu. Oke. Ya. Oke teman-teman, kita akan terus mengupdate soal kasus dari Pak Budi ini, SK Budi Harjo yang merupakan yang paling aneh sebenarnya di sini. Yang paling aneh adalah adanya istrinya juga Pak Budi itu, Ibu Nurlela, kok bisa dijadikan tersangka. Padahal di pasal yang ini tidak ada pasal 55-nya. Tidak ada. Jadi antara hasil penyidikan dengan dakwaan jasa itu berbeda. Iya, berbeda ya Bang? Berbeda. Nanti dilengkapi. Apa itu jadinya sidangnya yang paling fatal sebenarnya ini, satu, pelapor direktur perusahaan itu tidak pernah mau hadir padahal di dalam korbannya. Seharusnya majelis hakim itu memberhentikan ini persidangan, melepaskan Ibu Nurlela. Satu ke sana. Ya kan? Kenapa itu tidak dipanggil Pak Budi. Satu ke sana. Udah biarin Taufik aja. Nah itu jadi tim kita lagi dipanggil sama Pak Budi. Pak Budi itu Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Ya. Jadi sampai sekarang keberadaan giriknya juga nggak jelas ya Bang ya? Ya. Yang aslinya yang mana? Karena mantan lurah juga kemarin dia nggak bisa jawab. Aslinya ada semua sama Pak Budi. Dan sudah sempat ditahan 5 tahun, dijadikan dasar oleh pihak lawan untuk menerbitkan IMB dengan sertifikat. Sehingga bisa membangun. Ini digelar dengan wali kota, dengan Menko Polhukam. Ada surat perintah dari wali kota untuk membongkar itu bangunan tanpa IMB. Oke, siap. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Bang, terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Kita akan terus mengupdate kasus ini teman-teman ke depan. Semoga menjadi jelas untuk masyarakat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.